Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, kata orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Yuh, sudah mulai. Selamat pagi adik-adik. Kak Selvi pikir belum waktunya ibadah. Kak Selvi terlalu bersemangat. Kak Selvi harap adik-adik di rumah juga seperti Kak Selvi. Selalu menunggu hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Pagi-pagi sekali Kak Selvi sudah siap-siap loh. Takut ketinggalan. Nah, untuk memulai ibadah ini, ayo kita berdoa dulu ya.
jangan Kak Selvi saja, tapi adik-adik di rumah juga ikut berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau menunjukkan sikap yang baik saat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan hati yang gembira. Kami juga sudah siap untuk beribadah. Kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman dengan sikap terbaik yang kami lakukan. Kami ingin menyenangkan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ingat nggak tadi Kak Selvi nyanyi lagu apa? Kita nyanyikan dengan gembira ya, seperti lagunya. Tapi jangan kaget, Kak Selvi akan ajak teman kalian untuk menyanyi bersama-sama dengan Kak Selvi dan adik-adik di rumah. Siapa ya orangnya? Nah, kita lihat yuk. Halo Kak Selvi, halo teman-teman. Halo Vita, apa kabar? Baik Kak Selvi, hari ini aku mau ajak teman-teman yang ada di rumah memuji Tuhan. Kak Selvi, kita bareng-bareng ya. Kita menyanyi dengan gembira di harinya Tuhan. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Coba tebak adik-adik, apa yang lebih tinggi dari langit? Apa yang lebih dalam dari laut? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Betul adik-adik, kasih Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih dalam dari kasih Yesus. Mari kita nyanyi lagi buat Tuhan. Kali ini ada adik kita Nara yang sama-sama memujikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh
Kak Selvi sudah memegang Alkitab. Artinya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh ya. Pujian ini akan menolong kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kak Selvi hari ini mengajak banyak sekali teman-teman adik-adik untuk melayani. Karena Kak Selvi tahu adik-adik rindu dengan teman-teman juga. Kak Selvi juga loh. Sekarang dengan hati yang rindu firman Tuhan, kita menyanyikan pujian ini bersama Claire. Ada yang manis yang akan menolong kita mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman. Kita nyanyikan lagu yang manis untuk firman yang indah. Dan Roh Kudus akan menolong adik-adik bersikap yang manis. Teman-teman, selain Alkitab, hati juga harus siap. Sebentar lagi firman akan kita dengar. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis dulu ya. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, senang sekali ketemu kalian lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Tolonglah kami Tuhan supaya dapat mendengar dengan teliti dan percaya akan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu benda ini? Ya, sumur ya. Apa yang kita ambil dari sumur? Ya, air. Sekarang, meskipun di sekitar rumah kita ada sumur, tetapi pada umumnya kita mendapatkan air melalui keran di dalam rumah. Di zaman Tuhan Yesus hidup dulu, kebanyakan orang harus mengambil air dari sumur dengan menurunkan ember ke dalam sumur dan kemudian menariknya kembali. Setiap hari seorang anggota keluarga harus berjalan ke tempat sumur itu berada. Sumur itu biasanya digunakan oleh semua orang di kota tersebut. Orang tersebut lalu mengisi sebuah tempayan besar dan mengisi penuh air untuk dibawa pulang ke rumah. Coba bayangkan betapa beratnya tempayan air itu.
kita semua membutuhkan air untuk hidup. Misalnya untuk mencuci, untuk mandi, masak, minum, dan lain-lain. Adik-adik, setelah kita minum air, menurut kalian sampai berapa lamakah kita dapat menahan rasa haus kita? Ya, masing-masing kita berbeda ya. Kalau yang habis olahraga mungkin bisa cepat rasa haus. Tapi yang diam-diam di rumah bahkan tidur mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merasa haus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia pergi ke sumur untuk mengambil air. Tuhan Yesus memberitahukan perempuan ini tentang air yang sangat istimewa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang minum air ini tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang seseorang yang pergi menemui Tuhan Yesus pada waktu malam ketika Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Apakah kalian ingat nama orang itu? Ya, Nikodemus. Apalagi yang kalian tahu tentang Nikodemus? Dia adalah seorang guru. Dia orang Farisi, dia orang terpelajar, dia seorang pemimpin agama yang hebat. Selama hidupnya, Nikodemus mencoba mendapatkan jalan untuk masuk ke surga dengan menjalankan perintah Allah dan banyak peraturan tambahan lainnya. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu dia bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dengan lahir baru. Adik-adik, siapa yang masih ingat apa yang Roh Kudus berikan kepada kita ketika kita lahir baru? Betul, hati yang baru. Apa yang bisa kita lakukan setelah memperoleh hati yang baru itu? Kita harus bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang lain yang juga berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia sangat berbeda dengan Nikodemus, tapi dia juga perlu untuk bertobat dari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita ya. Kita akan membacanya nanti dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini ketika dia dan muridnya mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kalau kita lihat di peta adik-adik, jarak ini cukup jauh. Dan kebiasaan mereka pada waktu itu, kalau mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu hanya dengan berjalan kaki. Nah, jalur terpendek dari Yudea ke Galilea adalah melalui satu tempat yang terletak di antara kedua daerah tersebut. Nama tempat itu adalah Samaria. Tetapi banyak orang Yahudi tidak mau melewati daerah ini adik-adik. Mereka lebih memilih jalur lain yang lebih jauh supaya mereka tidak perlu melewati Samaria. Mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, karena mereka mengira bahwa mereka lebih baik dari orang Samaria dan mereka tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Ketika Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea, menurut kalian jalur mana yang Yesus pilih? Oh, betul, dia pergi melewati Samaria. Tuhan Yesus tidak keberatan berjalan melewati daerah Samaria karena dia tidak membenci orang Samaria. Dia tidak mempersalahkan dari mana kita berasal atau apa warna kulit kita. Selain itu, Tuhan Yesus pergi melewati Samaria karena dia tahu bahwa Allah Bapa menginginkan dia untuk berbicara dengan orang-orang di sana, yaitu agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria untuk melakukan kehendak Bapanya. Adik-adik, setelah perjalanan sepanjang pagi di jalan yang panas dan berdebu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi lelah, lapar, dan haus. Lalu tibalah mereka di sebuah sumur.
Wah, sungguh senang ya. Mungkin suasana sejuk dan rindang, mereka istirahat di situ. Sementara murid-murid berjalan ke desa terdekat untuk membeli makanan, Tuhan Yesus duduk di tepi sumur tersebut. Lalu datanglah seorang perempuan ke sumur tersebut dan dia sangat terkejut ketika Tuhan Yesus meminta air minum kepadanya. Perempuan itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau perempuan itu tahu siapa dia, perempuan itu pasti akan meminta air darinya dan dia akan memberikan kepada perempuan itu air hidup. Hal ini terdengar sangat aneh bagi perempuan itu dan dia berkata, "Di manakah engkau mendapatkan air hidup itu? Engkau tidak punya ember untuk menimba air dari sumur yang dalam ini." Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Lalu perempuan itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak perlu lagi ke sini untuk menimba air." Adik-adik, perempuan ini tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Dia mengira Tuhan Yesus menawarkan air istimewa yang dapat menghilangkan haus. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air rohani, yaitu hidup kekal, yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Untuk dapat mengerti betapa indahnya hadiah yang sedang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya, perempuan ini harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata lagi, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ketika perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami," Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang perempuan ini. Dan yang terpenting adalah Tuhan Yesus tahu perempuan ini adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus menyebutkan dosanya, perempuan ini menjadi tidak tenang hatinya. Karena dia tahu bahwa hal itu memang benar. Jadi apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan banyak orang ketika dosa mereka disebutkan, yaitu mengalihkan pembicaraan. Dan dia berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Mungkin engkau dapat menjawab pertanyaan ini. Di manakah Allah harus disembah? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Allah. Yesus berkata kepadanya bahwa meskipun Allah menjanjikan juru selamat bagi orang Yahudi, namun sang juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Setelah Yesus datang, orang tidak perlu lagi membawa korban ke bait suci. Mereka dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang Allah inginkan adalah mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran dari dalam hati mereka. Perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan menjawab semua pertanyaan kami." Tuhan Yesus pun berkata kepadanya bahwa ia adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu. Sebelum perempuan itu dapat berkata sepatah kata pun, murid-murid Tuhan Yesus telah kembali. Perempuan itu berbalik kembali ke kotanya, begitu gembiranya dia sampai-sampai dia meninggalkan tempayannya. Ia pun cepat-cepat pergi ke desanya untuk menceritakannya kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia berkata, "Cepat kemari. Di tepi sumur ada seseorang yang tahu segala sesuatu yang telah ku berbuat."
Mungkinkah dia Kristus? Mendengar itu, banyak orang pergi sendiri untuk melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tinggal di sana 2 hari lagi, dan banyak orang mendengarnya dan percaya kepadanya. Beberapa dari mereka berkata kepada perempuan yang pertama membawa berita tersebut, demikian, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada perempuan di tepi sumur dan banyak orang Samaria lainnya, supaya mereka dapat bertobat dari dosa mereka dan dapat mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik, mari kita pikirkan sejenak tentang cerita ini. Mula-mula, perempuan itu mengenali Tuhan Yesus sebagai siapa? Kalau kita baca ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dia adalah seorang Yahudi. Jadi perempuan ini mengerti Yesus sebatas sebagai seorang Yahudi saja. Sebutan apa yang dipakai perempuan ini untuk memanggil Tuhan Yesus? Kalau kita melihat kembali di ayatnya yang ke-19, dia menyebutkan Yesus adalah seorang nabi. Waktu perempuan itu kembali ke desanya, menurut dia, siapakah Tuhan Yesus? Kita baca di ayat yang ke-29. Dan perempuan itu mengatakan, menyebut Yesus adalah Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus artinya juru selamat. Mengapa perempuan itu dan orang Samaria lainnya memerlukan juru selamat? Ya, karena mereka adalah orang berdosa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian orang berdosa? Pernahkah kalian melakukan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan? Seperti misalnya berbohong, memberontak kepada orang tua, membuli teman, malas belajar, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan karena kita dilahirkan dengan hati yang berdosa. Kita memerlukan Roh Kudus yang akan memberikan hati yang baru kepada kita, supaya kita dapat bertobat dari dosa kita dan mengasihi serta percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang-orang Samaria dari dosa mereka dan memberi mereka hidup yang kekal. Tuhan Yesus jugalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dan memberi kepada kita hidup yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita akan baca dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 21. Matius pertama ayat 21, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sampai di sini cerita firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan cerita yang begitu indah, kisah tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami yakin dan percaya ketika kami meninggal nanti, kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Senang rasanya sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Sangat memberkati Kak Selvi. Pastinya adik-adik juga ya. Nah, Tuhan selalu memberkati Kak Selvi, Mama, Papa, juga adik-adik. Sekarang saatnya kita bersyukur untuk segala berkat. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. JJ,
Timi, Joanna, apakah sudah siap untuk memberikan persembahan? Sudah Kak Sel, kami sudah siap. Teman-teman, mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, berkenan hidupku, jiwa dan ragaku, kepadamu ini ada kekayaan yang sungguh berarti, untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini untuk dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita menundukkan kepala, kita lipat tangan, kita menutup mata. Saat berdoa kepada Tuhan, kita tunjukkan sikap yang menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu. Layakkanlah persembahan ini dan pakailah untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengerjakan aktivitas ya. Ayo siapkan bahan-bahannya. Adik-adik, alat dan bahan yang kita gunakan untuk aktivitas kita hari ini sederhana saja. 1 lembar kertas HVS atau kertas apa aja yang kalian punya. Kemudian ada penggaris, ada penghapus, pensil, dan juga pensil warna. Adik-adik, Budi sudah menggambar sumur dan tempayan ya. Yang kira-kira seperti ini. Kalian boleh juga menggambar dengan model kalian yang kalian sukai ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Adik-adik yang suka menggambar boleh sumurnya divariasi sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Nah, kalau sumur pada zaman Tuhan Yesus biasanya terbuat dari batu-batu adik-adik. Nah, jadi kalian nanti bisa menggambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian di samping sumur ini, Budi juga gambar sebuah tempayan. Ya, gambar ini nanti akan mengingatkan kita pada cerita kita hari ini. Caranya mudah adik-adik, ambil garis tegak lurus ya, bisa dengan penggaris tegak lurus ya. Kemudian di atasnya juga ya, untuk bagian atas yang lebih kecil ukurannya dan untuk bagian yang menjorok ini ya, yang lebih lebar ini kalian juga boleh tarik garis supaya simetris ya, kanan dan kirinya. Nah, ditarik garis seperti ini. Adik-adik, Budi menggambar sampai di sini batu-batunya. Nanti kalian lanjutkan ya. Batu-batunya ini sampai penuh semua, termasuk yang di bagian ini. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan membuat tempayannya. Kalian nanti akan menuliskan ayat hafalannya di bagian tempayan sini. Nah, kalau sudah selesai semua, nanti kita akan lihat hasilnya. Adik-adik, ini contoh aktivitas kita yang sudah jadi ya. Kalian setelah membuat ini semua, kalian akan menuliskan di sini ya, di bagian sumur itu seperti ini bunyinya. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kemudian di bagian tempayannya, kalian juga akan menuliskan ayat hafalan dari Matius pasal 1 ayat 21. Nah, setelah itu kalian boleh mewarnainya, atau kalau kalian suka, kalian boleh memotong di sini ya, dipotong pakai cutter, kemudian ini juga digunting, lalu ditaruh di sini benang yang enggak terlalu panjang, kira-kira 15 cm, kemudian bisa dimasukkan di sini dan ditarik-tarik buat kalian bermain. Itu ya adik-adik. Adik-adik, ini contoh sumur ya yang sudah jadi. Kalau kalian mau buat mainan, nah tempayannya bisa dimasukkan di sini. Bisa dimasukkan, dikeluarkan. Nanti kalian kasih warna lagi. Kemudian jangan lupa ayat hafalannya di sini dituliskan ya. Nah, begitu adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita hari ini mengingatkan kita tentang perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, dan karena perjumpaan itu hidupnya diubahkan. Nah, cerita kita sampai di sini adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Kalian tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.